warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, disilahkan. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa minum air putih dan perbanyak olahraga. Ibu juga akan mengingatkan kalian tentang 3M. Apa itu 3M? 3M itu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oh ya, kemarin Ibu sudah memberikan satu teks untuk kalian baca. Apa kalian sudah baca? Ya, setelah kalian membaca teks tersebut, apa yang bisa kalian dapatkan? Ya, betul, cerita yang bisa menginspirasi kita. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Tunggu dulu. Kita belajar dengan santai, namun tetap fokus ya anak-anak. Setelah ini, Ibu akan menayangkan video dan kalian tonton baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Ada apa mas? Ini mas, motor saya kehabisan bensin. Itu di depan ada yang jualan bensin mas. Masalahnya saya nggak bawa uang mas. Oh. Ini mas, pakai uang ini aja dulu. Nggak apa-apa nih mas. Mas ikhlas? Alah nggak jadi soal itu mas. Tuh tukang bensinnya ada di depannya. Terima kasih ya mas, jarang-jarang ada orang kayak mas ini. Udah kalau gitu saya ngisi telepon dulu aja di depan mas ya. Iya mas, itu tukang bensinnya depan sebelah kanan ya mas. Ya mas, terima kasih mas. Ya sama-sama mas. Maaf mas. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Maaf mas, nggak ada kembaliannya. Udah ambil aja mas, ceritanya istri saya lagi lama. Alhamdulillah lahir dengan selamat. Jadi nggak ada salahnya saya memberikan rezeki lebih, ada orang lain kan. Serius, ini serius mas. Ya udah selamat ya mas, ya, buat anaknya. Sama-sama. Nah, kalian sudah nonton videonya kan? Jadi anak-anak pasti sudah tahu hari ini kita akan belajar apa. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan yang akan dicapai pada pagi hari ini. Yang pertama, menyusun
teks inspirasi. Yang kedua, menyajikan teks inspirasi secara lisan atau tulis. Yang ketiga, menelaah cerita inspiratif. Yang keempat, mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif. Ya, langsung saja kita masuk pada materinya. Setelah melihat video tersebut, anak-anak, ada yang tahu tidak pesan apa atau kesimpulan apa yang anak-anak bisa ambil? Nah, betul sekali. Pesan yang dapat kita ambil dari video yang sudah kita tonton bersama-sama itu adalah tentang keikhlasan. Apa anak-anak? Tentang keikhlasan. Nah, keikhlasan di sini kita harus ikhlas memberikan sesuatu yang kita punya untuk orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Dengan kita ikhlas memberikan sesuatu tersebut kepada orang yang lebih membutuhkan, maka kita akan mendapatkan balasan atau gantinya yang lebih besar dari yang kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Tapi ketika kita memberikan sesuatu ke orang lain, jangan pernah mengharap balasan atau bantuan yang telah diberikan. Nah, anak-anak, dari video dan pesan yang sudah kita bahas bersama-sama tadi, ada yang sudah bisa menebak belum? Sebenarnya apa itu teks cerita inspiratif? Dari video yang sudah kita tonton bersama-sama tadi. Jadi, teks cerita inspiratif adalah salah satunya yang berisi tentang pengalaman hidup seseorang yang ditulis secara estetis atau indah sehingga dapat menggugah perasaan pembaca atau memberikan inspirasi kepada para pembacanya. Dari video yang telah anak-anak tonton tadi, ada yang bisa menyebutkan tidak apa saja ciri-ciri teks cerita inspiratif? Ya, ciri-ciri teks cerita inspiratif itu ada 3. Yang pertama, tema. Yang kedua, plot atau alur. Yang ketiga yaitu berbentuk naratif. Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu tema. Tema dari video yang sudah kita tonton tadi adalah tentang keikhlasan. Tema yang digunakan dalam teks cerita inspiratif itu harus bisa menginspirasi penonton atau pembaca. Yang kedua, plot atau alur. Plot atau alur yang digunakan untuk menulis teks cerita. Yang kedua yaitu plot atau alur. Plot atau alur yang digunakan untuk membuat teks cerita inspiratif itu harus dibuat sedemikian rupa agar pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca itu tersampaikan. Yang ketiga, ciri yang ketiga yaitu bersifat naratif. Maksudnya naratif adalah penulis harus menaratifkan teks cerita inspiratif itu untuk bisa dipahami baik oleh pembacanya. Teks tersebut dapat menginspirasi dan memberikan banyak pesan moral kepada pembacanya. Nah, anak-anak sudah paham kan apa sih itu teks cerita inspiratif dan juga ciri-ciri yang sudah kita bahas bersama-sama. Oke anak-anak, kalian pasti tahu semua jenis teks pasti memiliki struktur di dalamnya. Nah, sama dengan teks cerita inspiratif, dalam sebuah teks cerita inspiratif ini memiliki 5 struktur di dalamnya. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua pemunculan masalah, yang ketiga komplikasi, yang keempat resolusi, dan yang kelima koda. Ya, kita jabarkan satu persatu ya. Nah, anak-anak, struktur yang pertama yaitu orientasi.
Orientasi pada teks cerita inspiratif berisi tentang gambaran awal dari suatu cerita dalam teks tersebut. Struktur orientasi pada teks kentang, telur, dan biji kopi. Bagian orientasi ini berada di kalimat utama sampai kalimat kelima. Yang kedua, pemunculan masalah. Nah, pemunculan masalah pada teks cerita inspiratif bagian yang berisi tentang awal mulanya masalah dalam teks cerita tersebut muncul. Kemunculan masalah dalam teks cerita inspiratif yang berjudul Kentang, Telur, dan Biji Kopi terdapat pada kalimat ke-6 sampai ke-10 pada teks tersebut. Yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi dalam teks cerita inspiratif ini berisi tentang munculnya dari masalah dalam teks tersebut. Teks yang berjudul Kentang, Telur, dan Biji Kopi, bagian komplikasi terdapat pada paragraf yang kedua. Struktur yang keempat adalah resolusi. Bagian struktur resolusi ini adalah bagian yang berisi tentang solusi yang diberikan oleh penulis terhadap masalah yang ada dalam teks tersebut. Bagian resolusi pada teks Kentang, Telur, dan Biji Kopi itu terdapat pada paragraf ketiga. Selanjutnya, struktur cerita inspiratif yang terakhir atau yang kelima yaitu koda. Koda adalah struktur yang paling akhir dalam teks cerita inspiratif. Nah, struktur koda ini biasa disebut kesimpulan yang biasanya berada di bagian akhir teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif yang berjudul Kentang, Telur, dan Biji Kopi terdapat di bagian paragraf keempat dan kelima. Jadi pada teks cerita inspiratif yang berjudul Kentang, Telur, dan Biji Kopi ada 5 struktur. Apa saja kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama orientasi, yang kedua pemunculan masalah, yang ketiga komplikasi, yang keempat resolusi, dan yang kelima koda atau kesimpulan. Jangan lupa dicatat ya anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar kesalahan ejaan yang ada dalam teks cerita inspiratif yang berjudul Kentang, Telur, dan Biji Kopi. Yang pertama, kesalahan ejaan kata ganti. Kesalahan kata ganti yang ada pada teks tersebut, penulisan kata lainnya atau dipisah, seharusnya kata lainnya itu digabung. Yang kedua, kata depan. Kata depan di sini ada 3, yaitu di, ke, dan dari. Penggunaan kata depan ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu berdasarkan keterangan tempat dan kata kerja. Kita bahas ya. Yang pertama berdasarkan keterangan tempat atau arah. Menunjukkan arah atau suatu tempat pada teks yang berjudul Kentang, Telur, dan Biji Kopi. Yang salah yaitu ke atas. Ke atas itu penulisannya seharusnya dipisah karena menunjukkan arah. Dan di bawah pada teks cerita inspiratif Kentang, Telur, dan Biji Kopi itu digabung, seharusnya penulisannya itu dipisah karena menunjukkan arah. Dan yang ketiga itu penulisan ke dapur. Pada teks cerita inspiratif Kentang, Telur, dan Biji Kopi itu digabung, seharusnya dipisah karena menunjukkan tempat. Tambahan kata ganti yang berkaitan dengan kata kerja pada teks tersebut ada pada kata yang pertama diminta. Kata diminta di sini merupakan kata kerja. Jadi seharusnya penulisannya itu digabung.
Yang kedua, dimasukkan pada penulisan teks cerita inspiratif kentang, telur, dan biji kopi ini dispasi. Seharusnya penulisannya itu digabung tanpa ada spasi. Jangan lupa dicatat ya teman-teman, agar kalian bisa mengingat-ingat kembali atau mempelajari kembali tentang materi ini. Selanjutnya yaitu kata hubung atau konjungsi. Nah, konjungsi ini ada konjungsi untuk antar kata, kemudian antar kalimat, antar paragraf. Untuk konjungsi antar kata itu ada yang, dan, namun, sehingga, karena, dan lain sebagainya. Nah, kata-kata hubung atau konjungsi antar kata itu harus diletakkan di antara kata, bukan di antar kalimat atau di awal kalimat. Itu penulisannya salah ya anak-anak. Penggunaan selanjutnya yaitu kata hubung atau konjungsi yang ada pada teks kentang, telur, dan kopi, yaitu ada namun, selanjutnya ada yang. Kesalahan yang selanjutnya yaitu merubah penulisan yang benar. Ya, kita bahas satu persatu ya. Namun, yang pertama yaitu namun. Namun di sini adalah konjungsi antar kata, jadi tidak boleh digunakan di awal kalimat. Seharusnya di tengah kalimat. Yang kedua, kata yang di sini sangat tidak boleh ditulis di awal kalimat. Jadi, penulisan yang benar itu harus di tengah kalimat atau di antar kata. Kesalahan selanjutnya yaitu merubah penulisan yang benar, yaitu kita mengubah yang seharusnya itu ditulis mengubah. Pada teks kentang, telur, dan biji kopi ini tertulis merubah. Merubah di sini berarti menjadi rubah, sedangkan mengubah itu berasal dari kata ubah yang artinya melakukan kegiatan ubah. Jadi, penulisan yang benar yaitu mengubah, bukan merubah. Apa anak-anak? Mengubah. Jadi, sudah paham semua kan anak-anak mengenai materi teks cerita inspiratif, mulai dari definisi, kemudian struktur, terus ciri-ciri, kemudian kesalahan bahasa yang perlu diperhatikan dalam teks cerita inspiratif. Sudah paham semua kan anak-anak? Oh ya, untuk link presensi kalian bisa mengisi di kolom komentar ya anak-anak. Semoga bermanfaat buat kalian. Terus jangan bosan-bosan untuk mengikuti kegiatan daring di sekolah kalian. Tetap semangat ya. Jika kalian ingin bertanya atau ingin menanyakan sesuatu tentang materi teks cerita inspiratif, kalian bisa chat ibu atau komen di kolom komentar, atau bisa di WA grup ya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari unsur dan menulis teks cerita inspiratif. Jadi kalian boleh mencari sumber lain mengenai materi tersebut agar pada minggu selanjutnya kalian sudah sedikit paham mengenai unsur dan bagaimana cara menulis teks cerita inspiratif. Ibu kira cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akan mengingatkan kalian mengenai 3M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Di pandemi seperti ini tuh sangat penting ya untuk
menerapkan 3M itu. Ibu kira cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.